Ya, halo teman-teman yang sudah bergabung dalam live pada malam hari ini. Nah, tadi siang itu kan Mari Belajar sudah membuat Q&A untuk teman-teman yang akan bergabung di Studi Independen Angkatan 4. Nah, buat teman-teman yang mau nanya, kalau tadi belum nanya bisa nih langsung nanya aja di question box-nya. Teman-teman bisa mengajukan pertanyaannya dan nanti aku akan menjawab secara live. Dan live ini akan disimpan di akunnya Mari Belajar, di Reelsnya Mari Belajar ya teman-teman. Oke, sebentar, mungkin kita langsung jawab aja. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, aku Melinda dari Mari Belajar yang akan membantu teman-teman tim lainnya untuk menjawab terkait Studi Independen Angkatan ke-4 ini. Oke, mungkin langsung aja ya kita jawab untuk pertanyaan yang pertama. Oke, nah mungkin ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya terkait dengan ini pertanyaan pertama. Nah, belum menerima email pretest gimana ya Min? Oke, aku bakal bantu jawab nih teman-teman. Untuk teman-teman yang belum menerima email pretestnya, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, coba pastikan teman-teman memeriksa lagi nih dari folder spam atau emailnya teman-teman, dan pastikan email yang dikirim itu dari akunnya Events Mari Belajar. Nah, jangan sampai teman-teman, aku takutnya nih teman-teman mendapatkan email dari akun lain, nah di luar Mari Belajar. Nah, itu tolong jangan dihiraukan aja email kami dari Eventsnya Mari Belajar. Nanti tolong teman-teman pastikan yang belum menerima email, coba silakan dicek dulu di folder spam atau promosinya. Nah, atau ada keinian lain, ada apa ya, ada yang lainnya nih selain nyangkut di folder spam atau folder promosi. Teman-teman kemungkinan juga SPTJM atau SR-nya itu terdata salah, karena beberapa kali kami menemukan ada teman-teman yang SPTJM dan SR-nya masih menggunakan di angkatan sebelumnya, dan bahkan kami juga menemukan ada yang menggunakan SPTJM dari angkatan kedua, padahal sekarang ini sudah memasuki angkatan keempat. Nah, untuk dari itu teman-teman yang belum menerima kemungkinan besar memang tidak eligible seperti itu. Oke. Oh, ada Kak Hamumam. Halo Kak, dari batch 2 ya. Gimana nih sekarang setelah mengikuti kegiatan studi independen? Mungkin di sini teman-temannya ada yang baru mau ikut, bisa sekalian cerita-cerita ya Kak. Oke, kita sekalian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Oke, nah ini juga salah satu pertanyaan terbanyak. Untuk pengumuman akhirnya kapan ya? Nah, teman-teman bisa melihat di feeds-nya Mari Belajar. Sebentar, aku bantu buka dulu ini karena kita pernah nyimpan di feed-nya Mari Belajar tuh ya. Teman-teman bisa melihat nanti di feed-nya terkait lini masa atau timeline-nya Mari Belajar. Nanti aku bantu bacakan ya. Yang pertama, untuk timeline-nya sendiri pendaftaran ditutup pada tanggal 27 Januari. Nah, mungkin kemarin itu pada tanggal 27 adalah hari pendaftaran terakhir. Selanjutnya, uji wawasan kebinekaan dari tanggal 31 Januari sampai 1 Februari 2023. Nah, kebetulan ya, mungkin teman-teman hari ini lagi simulasi uji wawasan kebinekaannya. Semangat, dan besok juga memasuki uji wawasan kebinekaan. Nah, teman-teman semoga semangat dan tolong pastikan jaringannya aman. Kemudian di sekeliling teman-teman pastikan aman ya, tidak ada gangguan dari luar, supaya teman-teman tetap fokus mengerjakan sebaik mungkin. Nah, itu untuk besok tanggal 31 Januari sampai 1 Februari ada uji wawasan kebinekaan. Pastikan teman-teman mengerjakan di tanggal yang sesuai dan jam yang sesuai dengan yang di-emailkan oleh kampus mereka ke emailnya teman-teman. Selanjutnya ada tahapan pretest
verifikasi dan validasi. Nah, buat teman-teman yang nanya nih untuk pengumumannya, ya di Mari Belajar itu seleksinya menggunakan seleksi pretest, kemudian verifikasi dan validasi. Nah, sehingga nanti jika teman-teman dari tanggal 21 Januari sampai 3 Februari itu kami sedang menseleksi. Jadi bagi teman-teman yang belum mengerjakan pretestnya, mohon untuk segera mengerjakan pretest. Nah, lalu pengumumannya kapan, Kak? Pengumumannya ada di tanggal 4 Februari sampai tanggal 11 Februari. Nah, nanti teman-teman, kami dari Mari Belajar akan memproses seleksinya teman-teman, pengumumannya langsung di platform. Jadi teman-teman tolong pastikan dari tanggal 4 Februari sampai tanggal 11 Februari memeriksa akun di platform Kampus Merdekanya masing-masing. Dan tolong pastikan juga ya teman-teman bahwasannya aku agak sedikit lupa kalau misalnya teman-teman sudah diterima, masa tahapan offeringnya itu hanya sekitar 3 hari. Jadi misal nih teman-teman sudah diterima di tanggal 4, nah teman-teman bisa menerima dengan batas waktu 3 hari dari tanggal 4, 5 sampai tanggal 6. Lewat dari tanggal 6, nanti teman-teman tidak dapat mengambil tawaran yang telah kami berikan. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak mengambil tanggal 6, nanti akan digantikan oleh orang lain. Jadi posisi teman-teman yang tadinya sudah diterima akan digantikan oleh teman yang lainnya karena sudah melewati batas waktu offering, seperti itu. Jadi teman-teman tolong pastikan ya, untuk pengumuman akhir ada di tanggal 4 sampai tanggal 11. Jadi teman-teman mohon untuk pastikan cek secara berkala kalau untuk akun di platform Kampus Merdekanya. Nah, selanjutnya aku sekalian menjelaskan ya untuk pengumuman dan timeline di Mari Belajar. Untuk selanjutnya itu ada di tanggal 15 nih, setelah nanti penerimaan akhir. Nanti teman-teman yang sudah kami nyatakan lulus dan dapat bergabung di Mari Belajar, di studi independennya Mari Belajar, akan mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance mahasiswa di tanggal 15 Februari. Jadi satu hari nih, tanggal 16 itu kan nanti ada onboarding. Nah, satu hari sebelum onboarding, teman-teman bakal mendapatkan LOA yang mana itu nanti isinya menyatakan bahwa teman-teman lulus atau eligible untuk mengikuti kegiatan studi independen yang keempat. Nah, nanti tanggal 16 ada onboarding nasional dan ada onboarding internalnya Mari Belajar. Jadi setelah onboarding nasional, nanti teman-teman juga mengikuti onboarding di Mari Belajar. Dan untuk tanggal 17 dimulai awal kegiatan pembelajaran. Lalu nanti selama pembelajaran teman-teman akan mengerjakan, nanti di akhir akan mengerjakan sebuah project yaitu capstone project. Nah, nanti di tanggal 26 sampai tanggal 28 Juni itu teman-teman mempresentasikan hasil dari capstone projectnya teman-teman. Nanti capstone projectnya itu dibuat secara berkelompok, dan pada saat capstone project virtual exhibition, nah teman-teman istilahnya kayak memamerkan hasil karya teman-teman dan kelompoknya dalam kegiatan capstone project virtual exhibition. Dan nanti tanggal 30 Juni akan ada graduation day, seperti itu. Jadi nanti selama kegiatan berlangsung kurang lebih 4 bulan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, teman-teman kalau misalkan mau nanya bisa langsung gitu ya, bisa dari question box atau di di komen. Kalau teman-teman bisa mengajukan pertanyaan apa, mau live bareng aku, langsung nanya secara langsung nih, gak apa-apa, nanti minta request join aja ya, nanti bisa aku accept. Oke, ini ada di kolom komentar ya. Oke, tapi kampus aku mulai semester di tanggal 5. Oke, kalau misalkan teman-teman mau konversi dan full di belajar untuk studi independen, itu nggak apa-apa, karena nanti teman-teman bisa mengikuti timelinenya dari Kampus Merdeka, yang mana timelinenya itu dimulai dari tanggal 16 Februari 2023 sampai tanggal 30 Juni 2023. Oke, untuk selanjutnya sebentar.
Nah, mungkin ini ada pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya di beberapa DM, dan mungkin beberapa yang udah dijawab atau belum. Sebentar. Nah, ini apakah masih ada kesempatan untuk lolos atau udah full? Nah, teman-teman, untuk yang saat ini masih belum mengerjakan pretest, kami masih memberikan kesempatan buat teman-teman yang belum mengerjakan pretest, karena pretest akan ditutup biasanya kalau misalkan kita udah kirim 1 hari. Kita akan menutup 2 hari ke depan. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang baru mendapatkan email, silakan mengerjakan sesegera mungkin, karena untuk pengumuman akhirnya kami akan berbarengan melalui platform dari Kampus Merdeka. Ya, pertanyaan dari Kak Haihan ya. Pengumumannya seperti yang tadi udah aku jelaskan, bahwa pengumumannya akan diumumkan pada tanggal 4 sampai tanggal 11 Februari. Nah, untuk itu teman-teman mohon pastikan cek secara berkala akun di platform Kampus Merdekanya. Berarti, nah ini sebentar ya. Aku mau pin dari pertanyaan Kak Firda. Nah, untuk email berarti email untuk pretest akan dikirim sampai dengan tanggal 3 Februari ya. Nah, jadi gini teman-teman, untuk pretest dari Mari Belajar sendiri sudah mengirimkan ke semua teman-teman yang dinyatakan berkasnya eligible atau berkas SPTJM atau berkas dari berkas SPTJM atau berkas SR-nya yang dinyatakan eligible atau sudah sesuai gitu ya, sudah kami kirimkan ke teman-teman per hari ini. Jadi bagi teman-teman silakan mengecek ya emailnya, baik dari folder inbox, folder spam, atau folder promosi. Itu sudah kami kirimkan semua ke seluruh teman-teman yang dinyatakan bahwa berkasnya sudah eligible. Dan mungkin masih kemungkinan karena sudah penutupan pendaftaran itu sudah per tanggal 27 kemarin. Jadi teman-teman yang belum mendapatkan email, kemungkinan berkas teman-teman dinyatakan tidak eligible atau SR atau SPTJM-nya teman-teman masih belum benar. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Kak Prima. Sebentar, aku pin dulu. Oke, untuk penugasan cuma ada proyek akhir apa ada tugas mingguan. Nah, pertanyaan yang bagus nih ya. Sudah mempersiapkan sebelum pembelajaran. Tentunya ada dong tugas mingguan, yang mana tugasnya itu nanti akan diberikan oleh mentornya di sesi pembelajaran. Karena di Mari Belajar dalam studi independennya diadakan menjadi 2 sesi. Ada sesi asinkron dan sesi sinkron. Nah, untuk sesi sinkronnya sendiri nanti teman-teman akan bertatap muka secara langsung maupun secara online gitu ya, dengan mentornya dan teman-teman lainnya. Dan untuk sesi asinkron yaitu ditujukan untuk penugasan. Jadi nanti akan ada dua pertemuan, yaitu sesi sinkron dan asinkron. Asinkron ini untuk pengerjaan tugas mingguan. Seperti itu. Oke, kita lanjut pertanyaan. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk jadwal studi biasanya jam berapa sampai jam berapa? Nah, untuk jadwalnya di Mari Belajar sendiri biasanya dari pukul 7.20 atau sekitar pukul 8 pagi sampai pukul 9 malam, dan itu pun tidak secara terus-terusan tapi dibagi. Jadi misalkan ada kakak mendapatkan kelas pada pukul 7 sampai pukul 9. Nah, nanti ada kelas kembali di pukul 3 sampai 5 sore seperti itu. Jadi masing-masing kelas atau masing-masing sesi biasanya selama kurang lebih 2 jam. Dan untuk jadwalnya sendiri kurang lebih akan ada di pukul 7 sampai 9 malam. Oke, pertanyaan selanjutnya sebentar.
Oke, sebentar aku cek dulu pertanyaan selanjutnya. Untuk Oke, tadi ada pertanyaan terkait simulasi ya. Mana tadi ya? Nah, ini ada pertanyaan di komentar dari Kak Jenita. Kalau dapat email simulasinya tanggal 30 hari ini, tapi sudah nyoba dari tadi siang kok nggak bisa ya? Oke, kami dapat informasi nih Kak Jenny, bahwasannya bagi teman-teman yang simulasinya tidak bisa ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, coba Kak Jenny pastikan bahwa menggunakan OS Windows untuk install aplikasi Save Exams browsernya. Jadi pastikan menggunakan OS Windows ya. Kemudian yang kedua, apabila tidak merespon atau dokumennya tidak muncul, nah teman-teman di kemungkinan internetnya tidak stabil. Nah, untuk itu aku minta tolong ke teman-teman yang besok akan mengerjakan simulasi yang besok akan mengerjakan uji wawasan kebinekaan, pastikan memiliki jaringan yang stabil, perangkat yang sesuai, dan juga lingkungan teman-teman mohon pastikan di keadaan yang tenang ya, supaya tidak terganggu. Mohon izin sebentar teman-teman, di tempatku lagi azan ya. Sembari aku melihat jawaban dari teman-teman yang pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya, nah ini juga salah satu mungkin ya yang ditanyakan oleh teman-teman. Apakah program studi independen Mari Belajar dan Microsoft mendapatkan uang saku? Nah, kami ingatkan kembali ya teman-teman, bahwasannya studi independen sudah tidak mendapatkan uang saku. Namun, nah di Mari Belajar ini nanti ketika teman-teman sudah bergabung, teman-teman mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan
dana beasiswa dari Mari Belajar sebanyak sebesar 30 juta untuk 3 kelompok. Nah, caranya gimana? Nah, untuk dana beasiswa ini teman-teman nanti dapatkan ketika teman-teman menjadi tim terbaik di capstone project-nya. Nah, untuk capstone project-nya sendiri nanti teman-teman akan mengerjakan sekitar kurang lebih 2 bulan di akhir pembelajaran, 2 bulan sebelum graduation. Teman-teman nanti akan mengerjakan capstone project, membuat sebuah project. Nah, untuk itu mohon pastikan capstone yang dibuat buatlah sebaik mungkin. Nah, yang nantinya capstone project ini dapat teman-teman ikuti juga untuk ajang perlombaan Imagine Cup 2023. Oke, jadi teman-teman yang mungkin yang sudah bertanya gitu ya dari kemarin apakah dapat uang saku atau tidak, jawabannya adalah tidak. Namun teman-teman bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan dana beasiswa sebesar 30 juta untuk 3 kelompok. Nah, jadi masing-masing kelompoknya mendapatkan 10 juta. Wah, ini lebih menarik ya teman-teman, yang mana nanti teman-teman capstone projectnya bisa diikut sertakan juga untuk mengikuti ajang internasional. Dan selain itu nanti teman-teman juga dapat bimbingan untuk menyempurnakan gitu ya. Kalau misalkan ketika studi independen ini teman-teman masih belum maksimal, merasa belum maksimal nih untuk proyeknya, nanti kami bantu untuk teman-teman dan kami arahkan dalam mengikuti kegiatan Imagine Cup seperti itu. Oke, oh iya, sedikit informasi ya teman-teman bahwa ya bagi yang belum mengerjakan simulasi, hari ini simulasi hingga simulasi tes kebinekaan, wawasan kebinekaan sampai dengan jam 8 malam. Untuk itu bagi teman-teman yang belum mengerjakan simulasi, silakan untuk mencoba atau untuk mengerjakan simulasinya terlebih dahulu. Oke, ini pertanyaan dari Kaprima, kita pin komen dulu. Baik, untuk pertanyaan adalah per minggu pembelajarannya berapa hari, dari hari apa sampai hari apa. Nah, untuk teman-teman per minggu itu pembelajarannya biasanya kita bedakan, kita menjadi ada 2 pertemuan, ada sesi sinkron dan asinkron per mata pembelajarannya atau per course-nya. Dan untuk pembelajarannya hari apa? Tentunya di hari kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, jadi ntar teman-teman bisa mengikuti rangkaian pembelajaran dari hari Senin sampai hari Jumat, dan nanti akan mendapatkan 2 sesi pembelajaran per mata kuliah atau per kursusnya, yaitu sesi sinkron dan asinkron. Ya, mungkin teman-teman nih ada yang mau live bareng aku sekaligus tanya jawab secara langsung gitu ya. Kalau ada yang mau bisa minta request join aja, nanti aku bantu accept. Nah, tadi pertanyaan yang sama ya dari Kak Kalbuk, kelasnya banyak di malam atau di siang hari. Nah, mungkin ini pertanyaan juga buat teman-teman yang mau mendaftar ya, bahwasannya kelas diadakan nanti, jadwal pembelajaran akan diberikan ketika sudah onboarding atau ketika sebelum onboarding. Untuk jadwalnya disesuaikan dengan kelas yang didapatkan oleh teman-teman. Jadi nanti teman-teman diharapkan untuk memeriksa secara berkala gitu ya untuk email terkait jadwal pembelajarannya. Oke, kita lihat lagi di question box-nya. Oke, tadi terkait link tes kebinekaan, kemungkinan masih ada yang bertanya terkait link tes kebinekaan, kemungkinan emang sedang terkendala gitu ya. Jadi teman-teman mohon pastikan jaringannya stabil, kemudian menggunakan perangkat yang seharusnya, menggunakan perangkat OS Windows seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, tadi sudah dijawab ya terkait dengan simulasi ini dari Kaprima, memang terkendala. Nah, untuk itu mohon pastikan teman-teman bahwa jaringannya stabil atau kemungkinan perangkatnya.
Selanjutnya, wah ada ini nih, ada testimoni dari Kak Baik Yukaji. Kak Baik Yukaji mau live bareng aku nggak? Aku mau tanya-tanya nih, ternyata telah membantu berkarir di cloud. Aku coba request live bareng ya. Ini aku panggilnya apa ya, Kak Yukaji, bisa memberikan inspirasi ke teman-teman lainnya terkait dengan berkarir di cloud. Halo Kak Halo, Yukaji. Halo, selamat malam. selamat malam Kak. Oke, Kak Yukaji nih, aku kalau boleh tahu nih, Ya, alumni dari cycle berapa nih? saya dari batch pertama yang Oke, di cloud angkatan fundamental. pertama di tahun 2021 ya, Kak? Ya, betul 2021. Oke, nah gimana nih Kak? Boleh cerita-cerita nih sama teman-teman yang lain yang mungkin baru mau mengikuti di angkatan keempat, di mana Kak, ini aku panggilnya apa ya? Bayu aja Bayu. Oke, untuk Kak Bayu nih, udah di angkatan pertama, sekarang masuk di angkatan keempat, nggak kerasa ya Kak? Tiba-tiba udah Iya. masuk angkatan keempat aja nih. Nah, gimana nih Kak Bayu? Bisa diceritakan selama pembelajarannya, kemudian sampai Kak Bayu berkarir di cloud. Silakan Kak. Oke. Jadi awalnya kan saya MSIB batch pertama ya. Jadi Ya. saya akhirnya daftar tuh banyak tuh, termasuk cloud fundamental dari Microsoft. Alhasil saya diterima di cloud computing gitu. Jadi di cloud fundamental. Nah, saya mengikuti cloud fundamental itu sangat menarik ya, karena gratis sertifikasi internasional dari Microsoft. Nah, sertifikasi internasional itu bekal saya untuk mendapatkan pekerjaan sebagai fresh graduate di bidang cloud computing gitu. Keren. Karena kebanyakan kalau buat cloud computing itu minimal pengalaman 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun gitu ya. Jadi buat fresh graduate itu jarang gitu. Jadi ya dengan adanya program dari Mari Belajar Cloud Fundamental ini, alhamdulillah sih membantu saya berkarir di bidang cloud gitu. Saya juga waktu pekerjaan pertama saya bertemu sama teman saya gitu, yang dari Mari Belajar B1 juga kerjaannya. Itu sih Kak. Mohon maaf Kak Bayu, tadi agak terputus ya. Gimana tadi bertemu dengan teman sesama alumni Mari Belajar? Itu bertemunya di kantor juga, Iya, Kak? betul. Wih, secara tidak langsung bisa bersilaturahmi dengan sesama alumni ya Kak, walaupun online nih ternyata masih bisa bertemu gitu ya. Kalau boleh tahu Kak Bayu ini dari jurusannya tadinya apa Kak waktu selama kuliah? Apakah di bidang IT juga? Oke. Saya selama kuliah saya bidang IT sih, alhamdulillah selaras gitu. Tapi di kuliah sendiri untuk cloudnya itu kurang gitu. Jadi cuma sebatas pengertian cloud itu apa aja sih, gitu aja sih. Keren nih Kak. Selamat ya setelah masuk. Ya, ngomong-ngomong nih Kak, tadi kan sudah bilang mendapatkan sertifikasi. Nah, apakah Kak Bayu sudah mengikuti Satu Talenta? Tadi kan kita membuat sebuah acara tuh Satu Talenta. Apakah sudah bergabung belum nih di komunitas Satu Talenta? Untuk talenta sendiri belum sih, tinggal daftar aja karena udah ada dapat notif dari Mari Belajar juga kan via WhatsApp, tinggal daftarnya aja sih Kak. Betul sekali. Nah, Kak Bayu ini merupakan teman-teman bagi yang baru hadir mungkin ya. Saya perkenalkan Pak Kak Bayu merupakan alumni dari angkatan keempat dan juga telah berhasil mendapatkan sertifikasi. Berapa banyak nih Kak sertifikasinya waktu di angkatan pertama dapatnya? Kita dijatah 4 kali sertifikasi. Dan Kak Bayu itu lumayan banget ya. Kalau di Indo sendiri itu sekali sertifikasi bisa $55 paling murah. Ya, betul sekali Kak. Dan Kak Bayu bisa mendapatkan 4 sertifikasi secara gratis ketika mengikuti program studi independen ini ya. Keren banget nih Kak Bayu. Sudah membawa gitu ya. Dengan selama belajar, kemudian sekarang langsung di dunia kerja yang sesuai dengan minat, bidang, dan juga ketika sudah lulus dari studi independen ini. Nah, keren ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman yang lain juga dapat mengikuti nih tracknya dari Kak Bayu, mengikuti jejak Kak Bayu setelah lulus, kemudian mendapatkan sertifikasi dan juga bisa bekerja di bidang cloud sesuai dengan jalur pembelajarannya ketika studi independen. Nah, mungkin Kak Bayu ingin menyampaikan buat teman-teman kata-kata buat teman-teman untuk menyemangati nih yang saat ini baru dalam proses tahapan seleksi.
Oke. Jadi untuk seleksi ini, seleksi setelah batch pertama menurut saya itu lebih banyak ya daripada batch pertama. Lebih kompleks. Mungkin saran saya buat teman-teman sih rajin-rajin buat belajar. Apalagi ada tes apa namanya, tes Pancasila kalau nggak salah ya, segala macam. Kebinekaan, betul. Ya, kebinekaan itu mungkin lebih dipelajari. Mungkin kalau teknis tentang mari belajar paling ada teknis ya, paling dipelajari tentang sesuai batch-nya aja sih. Kayak kalau ada cloud computing yang tentang basic-basic cloud itu apa aja gitu sih. Dari saya Ya. cukup sih, Kak. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Oh iya, Kak, nih sebelum meninggalkan, kalau boleh tahu, Kak Bayu sekarang kerjanya di mana nih? Mungkin buat inspirasi teman-teman, siapa tahu bertemu nih setelah lulus dari sini ternyata masuk kerja, bertemu dengan Kak Bayu. Oke, di bidang cloud saya pertama itu saya manage AWS Outpost itu di VB Cloud. Setelah itu sekarang saya jadi technical consultant analis di Soltius Indonesia di Metro Data Group. Metro Data Group itu salah satu perusahaan IT terbesar di Indonesia sih gitu. Betul sekali, dan kalau tidak salah Metrodata juga merupakan salah satu mitra Microsoft. VB Cloud juga salah satu merupakan mitranya Microsoft. Ya, kan, Kak? betul. Salah satu mitra Microsoft. Ya. Keren banget nih Kak Bayu. Semoga saya selalu sukses selalu ya Kak ya. Semoga teman-teman yang lain juga dapat menginspirasi. Terima kasih sudah menginspirasi dari teman-teman. Oke. Saya izin pamit. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih kembali. Selamat malam Kak Bayu. Ya, dari teman-teman lah. Salah satu alumni ini dari Mari Belajar dan Microsoft, alumni studi independen Mari Belajar Microsoft, sudah memberikan sebuah inspirasi gitu ya, yang mana tadi Kak Bayu merupakan alumni dari angkatan pertama, dan beliau juga sudah menggunakan sertifikasinya sebaik mungkin, tidak hanya sertifikasi atau ujian ketika pembelajaran, namun sertifikasinya juga berguna untuk masa depannya Kak Bayu. Seperti saat ini Kak Bayu sudah bekerja di salah satu mitranya Microsoft karena sudah mempelajari tentang cloud ketika studi independen. Ya, baik. Wah, mungkin nih teman-temannya Kak Bayu tadi ya pada datang, keren ya temannya nih Kak Bayu. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Kita lihat ada apa lagi ya. Pertanyaannya masih sama kayak tadi ya. Mungkin ada yang baru bergabung, aku ingatkan kembali nih terkait pengumuman. Oke, pengumuman dari Mari Belajar setelah teman-teman mengadakan pretest. Nah, teman-teman tinggal menunggu hasil seleksi berkas lainnya, kemudian seleksi dari asal universitas teman-teman, apakah teman-teman berada di universitas teman-teman berada di bawah naungan Kemendikbud atau bukan. Itu juga salah satu proses tahapan seleksi. Kemudian nanti teman-teman juga selain menggunakan pretest sedang diperiksa juga saat ini, sedang proses seleksi terkait semester teman-teman, apakah teman-teman sudah berada di posisi yang sudah berada di semester yang seharusnya, yang mana seharusnya itu bahwa teman-teman berada aktif nih ya untuk teman-teman di D2, teman-teman minimal semester 3 baru dapat bergabung dalam studi independen. Kemudian untuk di D3, diploma 3, teman-teman minimal berada di semester 4. Dan untuk D4 dan S1, teman-teman minimal semester 5. Nah, jadi saat ini teman-teman, kami sedang menseleksi baik dari hasil pretest teman-teman, kemudian universitasnya teman-teman berada di bawah naungan Kemendikbud atau bukan, dan juga dalam tahapan proses seleksi pengecekan apakah teman-teman berada di semester yang seharusnya. Dan mungkin bagi teman-teman yang belum berada di semester yang seharusnya gitu ya. Nah, teman-teman jangan khawatir, teman-teman masih bisa mengikuti di angkatan selanjutnya yang dimana teman-teman sudah bisa, misalkan teman-teman saat ini berada di semester 3, sedangkan minimal untuk saat ini teman-teman misalkan ada di jenjang S1 dan berada di semester 3. Nah, teman-teman dapat mengikuti untuk di angkatan selanjutnya. Jadi untuk angkatan tahun ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman ya, bahwasannya apa saja sih proses yang harus dilewati. Secara tidak langsung teman-teman mencuri start duluan nih buat kepo-kepo apa aja sih syarat-syarat untuk mengikuti program studi independen ini.
Nah, setelah itu nanti teman-teman misalkan ada di angkatan 3 baru bisa di angkatan 5, otomatis teman-teman tidak dapat diloloskan karena minimal berada di semester 5. Seperti itu. Oke, untuk pengumumannya sekali lagi pada tanggal 4 sampai di akun platform Kampus Merdekanya. Jadi aku ingatkan kembali nih ya teman-teman, bahwasannya tahapan offering atau penerimaan hanya selama 3 hari saja. Jadi misalkan teman-teman mendapatkan penawaran di tanggal 4. Nah, hanya 3 hari setelah tanggal 4 itu teman-teman bisa menerima tawarannya. Apabila teman-teman tidak mengambil tawaran offeringnya, maka setelah 3 hari tersebut, posisi teman-teman akan digantikan oleh teman yang lainnya. Seperti itu. Jadi teman-teman mohon pastikan selama 3 hari itu, selama dari tanggal 4 sampai tanggal 11, memeriksa secara berkala akun dan emailnya. Aku lupa tadi menyebutkan nih. Teman-teman mohon periksa akun platform di platform Kampus Merdekanya dan juga email teman-teman yang daftar. Email yang didaftarkan oleh teman-teman ketika pendaftaran di akun Kampus Merdekanya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, kemarin tuh kami menemukan pertanyaan ya. Tadi terkait dengan pretest. Nah, pertanyaan selanjutnya nih terkait dengan pretest. Nah, kami menemukan mohon maaf nih sebelumnya teman-teman ya, bagi teman-teman yang mendapatkan kiriman nih secara berturut-turut gitu ya, 3 hari berturut-turut atau 2 hari berturut-turut terkait pretest, padahal isi pretestnya tuh sama. Nah, di sini aku mau klarifikasi ya teman-teman, klarifikasi aja nih, kayak siapa aja ya, bahwasannya pretest itu cukup dikerjakan 1 kali saja. Nah, bagi teman-teman yang mendapatkan beberapa kali pretest, sebenarnya tidak apa-apa, cukup diabaikan saja, hanya mengerjakan 1 kali. Bagi teman-teman yang sudah mengerjakan berulang kali sesuai dengan jumlah yang dikirimnya, gimana dong kak? Nah, itu nggak apa-apa. Kita tetap mengambil hasil teman-teman, nanti mengambil hasil yang terbaiknya teman-teman untuk mengerjakan pretest, hasil dari pretestnya. Jadi aku luruskan ya bahwasannya pretest itu hanya cukup dilakukan 1 kali saja. Jadi bagi teman-teman yang kemarin mungkin dari tim kami tidak sengaja untuk mengirimkan beberapa kali ke email yang sama, seharusnya cukup 1 kali saja. Nah, itu cukup dikerjakan sebanyak 1 kali. Jadi untuk informasi setelah pretest apa, nah setelah pretest ini teman-teman cukup menunggu sampai nanti tanggal 4 sampai tanggal 11 untuk hasil akhirnya apakah teman-teman diterima atau tidak. Untuk itu sekali lagi aku ingatkan teman-teman mohon selalu cek secara berkala dari tanggal 4 sampai tanggal 11 email dan akun platform Kampus Merdekanya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kita scroll. Tadi terkait dengan pretest, bagi yang belum coba ini ya teman-teman bisa periksa untuk di folder spam atau promosinya. Kemungkinan email dari kami nyangkut nih di akun di folder spam atau promosinya teman-teman. Jadi kami himbau gitu ya buat teman-teman selalu cek secara berkala email atau WhatsApp-nya. Oke, selanjutnya masih dengan hal yang sama ya terkait pengerjaan habis tahap 1. Setelah tahap 1 teman-teman tinggal menunggu hasil di tanggal 4 sampai tanggal 11, karena setelah tahap 1 ini sebenarnya kami melakukan juga seleksi berkas teman-teman, apakah teman-teman masuk dalam di universitas teman-teman masuk dalam di bawah kenaungan Kemendikbud atau bukan, dan melihat semesternya teman-teman. Oke, tadi terkait dengan dengan pretest nih, mungkin ada teman-teman yang melamar
Bentar, aku biar sesuai nih tes satu lagi terkait pretest. Mana ya pertanyaan terkait pretest? Hmm, nah, ini sekali ini pertanyaan dari Kak Hafiz gitu ya. Apakah nilai pretest mempengaruhi penerimaan? Benar sekali Kak, karena kita melihat hasil pretest untuk secara pretest ini merupakan salah satu tahapan seleksi dari kami, dan untuk hasilnya nanti kita lihat apakah uh, hasil dari pretest ini dapat mengikuti kegiatan pembelajaran selama studi independen ini atau tidak. Jadi pretest merupakan salah satu seleksi untuk penerimaan. Nah, sedikit informasi juga nih teman-teman. Jika teman-teman melamar di Mari Belajar, kita akan memiliki tiga jalur pembelajaran, yaitu ada Data Analyst and AI, kemudian Microsoft Platform Developer, dan Microsoft Data Engineer. Nah, bagi teman-teman yang melamar di ketiganya ataupun melamar di dua jalur pembelajaran, teman-teman juga diwajibkan untuk mengerjakan pretest jadi dalam sejumlah posisi yang teman-teman lamar. Jadi misalkan teman-teman melamar di dua jalur pembelajaran, di jalur Microsoft Data Engineer dan Data Analyst and AI. Nah, teman-teman diwajibkan untuk mengerjakan dua pretest di masing-masing jalur pembelajaran. Jadi, satu jalur pembelajaran mengerjakan satu kali pretest. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, ini ada pertanyaan mungkin Kak Emi baru bergabung ya. Oke, kita pin dulu nih tadi pertanyaan yang sama sebelumnya terkait pretest, mungkin karena saat ini sedang simulasi pretest ya malam ini. Bentar aku pin dulu. Nah, untuk malam ini karena ini sudah terpin belum ya? Kayaknya gagal nih di aku. Oke, pertanyaan terkait dengan tes kebinekaan. Simulasi tes kebinekaan. Bahwasannya untuk simulasi tes masih terkendala gitu ya. Kami mendapatkan informasi kemungkinan ada beberapa sebab. Yang pertama bisa jadi perangkat teman-teman tidak sesuai, yang mana perangkat harus menggunakan OS Windows untuk install aplikasi SIB-nya atau Self Exam Browser. Nah, jadi teman-teman pastikan menggunakan Windows ya. Kemudian yang kedua, bisa terjadi karena koneksi internet teman-teman tidak stabil. Nah, saat ini dikarenakan simulasi, mungkin koneksi teman-teman stabil. Nah, untuk itu mohon nih teman-teman, bagi besok yang akan mengikuti tes wawasan kebinekaan, pastikan internet perangkatnya stabil dan teman-teman mengerjakan di dalam ruangan yang sepi atau tidak terganggu oleh orang lain atau kendala lainnya. Untuk itu mohon pastikan teman-teman persiapkan dari sekarang untuk untuk tes wawasan kebinekaannya. Nah, teman-teman tolong pastikan dengan menggunakan perangkat yang sesuai, kemudian dengan jaringan yang stabil. Dan yang ketiga, oh iya, ada satu lagi kemungkinan hal ini terjadi karena saat ini gitu, malam ini gitu ya, teman-teman sedang mengerjakan secara berbarengan. Jadi teman-teman mohon coba secara berkala untuk membuka tes simulasi wawasan kebinekaannya. Oke. Oke, pertanyaannya selanjutnya. Oke nih, pertanyaan yang menarik dari siapa tadi ya? Oh, ini langsung dari story tadi yang nggak kebaca, nggak terlihat. Oke, untuk kota penerimaan studi independen data analis Mari Belajar berapa ya Kak? Pengen join? Yuk, mari kita tinggal tunggu hasilnya ya. Kerjakan pretest sebaik mungkin dan wawasan kebinekaan sebaik mungkin. Untuk
masing-masing jalur pembelajaran kuotanya nih. Untuk data analis dan AI merupakan dengan memiliki kuota terbanyak di Mari Belajar, yaitu sebanyak 200 mahasiswa. Jadi untuk track data analis dan AI sebanyak 200 mahasiswa. Dan untuk dua track lainnya, yaitu ada track Microsoft Platform Developer sebanyak 100 mahasiswa dan Microsoft Data Engineer sebanyak 100 mahasiswa. Jadi di angkatan 4 ini Mari Belajar menerima total seluruhnya ada 400 mahasiswa. Dan terakhir gitu ya, kemarin pendaftar di Mari Belajar kurang lebih sebanyak ada 3.000. Untuk itu semoga teman-teman nih, salah satunya yang menanyakan ini, salah satu teman-teman yang mendapat kesempatan untuk belajar bersama Mari Belajar. Oke, selanjutnya. Ya, ini ada. Wah, Kak Prima nih masih aktif di sini ya. Kak Prima, pertanyaan yang sama dari Kak Prima nih terkait kuota. Ya, betul sekali. Kuota, kita memiliki 3 posisi. Tadi ada Microsoft Platform Developer, Microsoft Data Engineer, dan Data Analyst and AI. Nah, Kak Prima nih dari tadi sudah bantu saya menjawab teman-teman yang lainnya juga ya, dan juga aktif bertanya. Nah, Kak Prima nanti boleh DM dong. Aku mau kasih reward nanti biar tim hubungi Kak Prima ya. Mohon DM nomor Dana atau GoPay-nya Kak Prima, nanti akan kami kirimkan reward dari Mari Belajar atas keaktifannya dalam kegiatan malam hari ini, yaitu menjawab Q&A terkait studi independen. Nanti Kak Prima bisa menghubungi, kalau ada WA-nya Mari Belajar, boleh menghubungi WA Mari Belajar atau silakan DM. Ya, baik, selanjutnya tadi terkait kuota, kuota pembelajaran, kuota untuk mahasiswa sebanyak 400 ya, di data analis ada 200, kemudian di Microsoft Platform Developer ada 100, dan Microsoft Data Engineer ada 100. Oke, nah aku mendapatkan update terbaru nih, ternyata saat ini pendaftar di Mari Belajar terakhir kemarin sebanyak ada 5.000-an lebih. Nah, untuk itu teman-teman aku mohon ya untuk mengerjakan, bagi teman-teman yang sudah mengerjakan pretest atau belum, kerjakan sebaik mungkin. Bagi yang belum, kerjakan sebaik mungkin. Dan bagi yang sudah mengerjakan pretest maupun belum, mohon untuk besok ketika tes wawasan kebinekaan kerjakan sebaik mungkin agar teman-teman dapat keterima dan belajar bersama Mari Belajar. Nah, untuk fasilitas yang akan didapatkan, mungkin sekalian aku menjawab aja gitu ya, sekalian aku memberikan informasi ini terkait fasilitasnya teman-teman. Sebentar. Oke, aku jawab di sini deh, ini terkait habis tahapan 1 gitu ya. Tadi untuk habis tahapan pengerjaan seleksi, seleksi pretest, habis pretest nanti teman-teman besok mengikuti kegiatan wawasan kebinekaan. Habis itu teman-teman menunggu menunggu hasil dari hasil akhir di tanggal 4 sampai tanggal 11. Lalu apa aja Kak fasilitas yang akan didapatkan ketika mengikuti studi independen? Nah, ini sekaligus menjawab mungkin teman-teman yang lain. Tadi ada yang menanya dan aku sebenarnya sudah jawab ya terkait dengan fasilitas. Apa saja sih yang akan didapatkan? Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan pengajar yang berpengalaman dari dunia industri dan akademisi. Jadi teman-teman gak usah khawatir nih. Nah, ketika teman-teman belajar di studi independen, teman-teman nanti akan mendapatkan mentor-mentor yang keren tentunya dan juga sudah ahli di bidangnya. Jadi selama pembelajaran nanti pasti seru banget nih. Jadi ketika nanti teman-teman sudah bergabung bersama studi independen Mari Belajar, nah aku harapkan aku himbau nih dari sekarang, teman-teman mohon untuk belajar sebaik mungkin, mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, kemudian mengerjakan tugasnya, dan jika teman-teman, ini kesempatan teman-teman, ketika nanti di pembelajaran silahkan tanya kepada mentor-mentornya, misalkan teman-teman kebingungan, jangan khawatir, misalkan ya ternyata teman-teman berada di berada di jalur pembelajaran yang bukan IT, sedangkan pembelajarannya mengenai IT. Gimana dong Kak? Nah, untuk itu teman-teman silakan teman-teman bisa mengeksplor sebaik mungkin, bisa tanya-tanya dengan mentor-mentor kami nanti ketika studi independen berlangsung.
Nah, nanti diharapkan teman-teman walaupun bukan di bidang IT, tapi teman-teman masih dapat mengikuti pembelajaran supaya nanti hasil akhirnya baik, kemudian sertifikasinya juga baik. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Bayu, mungkin ada yang mengikuti dari awal ya, bahwasannya tadi ada alumni dari Mari Belajar yang sudah bekerja di industri cloud karena sudah mendapatkan sertifikasi Microsoft. Nah, selanjutnya apalagi fasilitasnya, Kak? Tentunya teman-teman dapat mengkonversi SKS sebanyak 20 SKS. Nah, bagi teman-teman gitu ya yang mengikuti kegiatan studi independen, maka kami himbau untuk fokus untuk mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir sehingga nanti teman-teman dapat mengkonversi SKS sebesar 20 SKS. Selain itu, teman-teman juga mendapatkan sertifikat keikutsertaan program. Nah, nanti teman-teman mendapatkan sertifikat dari Mari Belajar setelah teman-teman dinyatakan lulus untuk mengikuti studi independen selama 4 bulan. Selanjutnya, teman-teman akan berpeluang. Nah, ini nih yang mungkin teman-teman juga tunggu ya, berpeluang mendapatkan 3 kali sertifikasi International Microsoft Level Fundamental. Nah, sertifikasi ini tidak hanya untuk ujian kemudian sudah selesai begitu aja. Tidak, teman-teman. Sertifikasi ini dapat dipergunakan oleh teman-teman untuk nantinya melanjutkan ranah kerja teman-teman. Nah, jadi nanti di Mari Belajar ini sebetulnya setelah menjadi alumni di Mari Belajar, teman-teman kami dari Mari Belajar tidak hanya stop sampai di situ saja setelah graduation, nanti kami juga membantu arahkan teman-teman untuk mengikuti kegiatan atau nanti teman-teman kami bantu untuk mengikuti komunitas, yaitu komunitas ada namanya komunitas Satu Talenta, di mana komunitas ini berisi teman-teman yang sudah bersertifikasi baik dari teman-teman yang alumni Mari Belajar ataupun teman-teman lainnya, dan juga nanti dalam komunitas ini teman-teman juga bertemu dengan para recruiter. Jadi tidak nanti setelah lulus teman-teman tidak hanya stop sampai di situ saja, kami bantu ke program employability yang mana program ini untuk alumni dari studi independen Mari Belajar, dan nanti kami bantu untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satunya kemarin kami telah mengadakan program employability bersama Telkom Sigma. Kalau teman-teman sudah memfollow Mari Belajar nih, pasti lihat ya postingan terkait Telkom Sigma ini. Kami kemarin sudah mengirimkan beberapa nama, dan alhamdulillah di terakhir kemarin aku mendapatkan informasi bahwa ada 13 teman-teman alumni yang memasuki proses tahapan selanjutnya. Kalau tidak salah proses tahapan presentasi, yang mana itu satu langkah lagi untuk menjadi manajemen trainee di Telkom Sigma. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, setelah mengikuti kegiatan studi independen ini di Mari Belajar nanti juga akan diarahkan untuk kegiatan selanjutnya, yaitu ada employability atau alumni, untuk program untuk alumni. Dan juga bagi teman-teman mungkin yang setelah lulus ternyata masih ada perkuliahan, tenang teman-teman, teman-teman masih bisa mengikuti kegiatan dari Imagine Cup. Nah, yang mana kegiatan Imagine Cup ini ditunjukkan untuk teman-teman yang berusia kalau tidak salah 18 tahun ke atas, dan ini diselenggarakan secara internasional. Kegiatan ini merupakan perlombaan dari Microsoft yang mana nanti terkait dengan teknologi Microsoft. Teman-teman nanti akan diberikan sebuah topik dan membuat project. Nah, nanti di Mari Belajar sendiri untuk project akhirnya, nah teman-teman kami arahkan membuat project yang sesuai dengan tema dari Imagine Cup itu. Oke, selanjutnya fasilitas yang nanti teman-teman juga tadi setelah mendapatkan berpeluang ya mendapatkan 3 sertifikasi internasional. Nah, teman-teman juga dapat mendapatkan perangkat lunak pembelajaran seperti Office 365. Wah, teman-teman nanti mendapatkan perangkat ini ya, softwarenya tuh. Kemudian mendapatkan Visual Studio. Kemudian mendapatkan Azure Pass bagi teman-teman yang universitasnya belum berlangganan Office 365, nanti teman-teman mendapatkan Azure Pass dan lain sebagainya. Banyak juga ya fasilitas yang akan didapatkan oleh teman-teman. Dan yang terakhir nih, seperti yang tadi sudah disinggung oleh aku di beberapa pertanyaan sebelumnya,
teman-teman mendapat kesempatan untuk mendapat dana beasiswa dengan total 30 juta. Nah, 30 juta ini nanti akan dibagi untuk 3 kelompok capstone project terbaik. Dan masing-masing kelompok tentunya akan mendapatkan total dana beasiswa sebesar 10 juta. Nah, ini untuk pertanyaan yang lain juga tadi ya, ada yang bertanya terkait uang saku ada atau tidak. Saat ini memang studi independen tidak memberikan uang saku, namun kami alihkan ke yang lebih bermanfaat nih teman-teman, dan mungkin lebih besar ya, pendanaannya sebesar 30 juta untuk 3 kelompok, seperti itu. Oke, kita baca apakah ada pertanyaan lain. Oke, ini ada Kak Anonymous ya, terkait karir bisa edit, nggak bisa edit profil. Nah, mungkin Kak Anonymous ini bisa memberikan datanya ya ke DM atau ke WhatsApp-nya Mari Belajar untuk kami pelajari lebih lanjut gitu. Nanti akan kami sampaikan juga kepada tim developer terkait akunnya Kak Anomusi, kenapa tidak bisa edit profil. Nah, untuk itu mohon informasinya ya Kak, kirimkan data nama Kak Anonimus ini ke kami untuk kami tindak lebih lanjut untuk akunnya agar dapat diselesaikan. Seperti itu ya Kak. Mohon maaf nih sebelumnya ternyata ada kendala. Terima kasih juga nih untuk masukannya. Mungkin nanti ke Anonymous ini bisa memberikan namanya ya untuk kami lihat lebih lanjut. Oke, alumni B1 nggak bisa ikut. Oke, untuk alumni B1 kemungkinan saat ini sudah di angkatan berapa ya? Kalau angkatan 5, mungkin jika masih di angkatan akhir, masih kami perbolehkan ikut. Namun jika sudah alumni atau sudah lulus, tentunya belum, tidak bisa dong Kak. Kita berikan kesempatan untuk adik-adik tingkat yang lainnya, supaya mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan tumbuh bersama Mari Belajar. Oke, selanjutnya pertanyaan dari mana ya? Tadi terkait pretest, sudah ya. Untuk pretest, kami sudah berikan per hari ini ke seluruh peserta yang dinyatakan SPTJM dan SR-nya sudah eligible atau masih dalam pemeriksaan. Dan bagi teman-teman yang belum mendapatkan email pretest, coba pastikan kembali nih teman-teman untuk membuka folder spam atau promosinya. Siapa tahu nyangkut di situ gitu ya, email dari Mari Belajar, dan kami himbau bahwa email yang dikirim email dari eventsnya Mari Belajar, bukan dari email lainnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari oke, untuk pengumumannya masih pertanyaan yang sama ya terkait pengumuman. Aku ingatkan kembali bahwa pengumuman dimulai tanggal 4 hingga 11 Februari. Untuk itu teman-teman mohon pastikan selalu cek secara berkala email nih, kalau bisa teman-teman di kalendernya pasang set kalender di tanggal 4 sampai tanggal 11 untuk selalu cek email secara berkala atau aktifkan notifikasi emailnya teman-teman. Siapa tahu nanti ketika tanggal 4 sampai tanggal 11 ini teman-teman mendapatkan email terkait offeringnya teman-teman. Dan aku ingatkan kembali bahwa tahapan offering ini hanya berlaku 3 hari. Jadi apabila teman-teman kami sudah berikan tawaran selama 3 hari dan teman-teman tidak mengambil posisinya, nanti akan digantikan oleh teman yang lainnya. Jadi tahapan proses offering atau penawaran posisi akan dilaksanakan dari tanggal 4 sampai tanggal 11 dan untuk penawarannya hanya berlaku 3 hari saja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya, masih pertanyaan yang sama ya di question terkait pengumuman. Ya, kalau dari Mari Belajar mengikuti tanggalannya dari Kampus Merdeka, kami langsung pengumumannya di tanggal 4 sampai tanggal 11. Jadi dilakukan untuk tahapan offering.
Oke, untuk selanjutnya, ya, semoga bisa jadi di belajar ini, amin. Nah, semoga buat teman-teman juga nih yang nanti bergabung di Mari Belajar, manfaatkan gitu ya kesempatan emas ini gitu, kesempatan ini sebaik mungkin bagi teman-teman yang nanti sudah lulus di Mari Belajar, yang sudah dapat bergabung belajar di studi independen di Mari Belajar ini. Manfaatkan peluang sebaik mungkin. Jika teman-teman nanti akan bertemu langsung dengan mentor-mentor yang keren, nah teman-teman silakan mengajukan pertanyaan gitu ya. Nah, jadi jangan malu-malu di kelas. Jadi kalau misalkan teman-teman, wah ini pembelajarannya aku nggak paham, nah itu justru waktu yang tepat teman-teman untuk tanya ke mentor-mentornya. Jadi ketika pembelajaran dimulai nanti, teman-teman misalkan dari latar belakang program studi yang berbeda, bukan di bagian IT, justru ini waktu yang tepat untuk teman-teman menambahkan wawasannya. Oke, selanjutnya. Oke, kalau misalnya sebentar. Nah, terkait ini, kalau misalkan nggak dapat email dari Mari Belajar, berarti nggak bisa ikut tes kebinekaan. Nah, teman-teman mohon pastikan juga bahwasannya tes kebinekaan dan juga email dari Mari Belajar berbeda ya. Untuk itu teman-teman mohon pastikan apabila mendapatkan email tes kebinekaan, teman-teman tetap dapat mengikuti dengan catatan teman-teman sudah mendapatkan email dari Kampus Merdeka terkait jadwal tes kebinekaan. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan, kayak masih untuk simulasi kebinekaan tadi sudah dijelaskan ya, bahwasannya simulasi berakhir pada malam ini pukul, sudah lewat ya, kalau di saya sudah lewat pukul 8. Terakhir untuk pengerjaan, kami mendapatkan informasi bahwa pengerjaan dari simulasi tes kebinekaan berakhir pada pukul 8 malam tadi teman-teman. Dan pastikan tes besok teman-teman mengerjakan sesuai dengan jadwalnya. Jangan sampai kelewat ya, dan pastikan koneksinya stabil, kemudian perangkatnya memadai, dan juga pastikan bahwa teman-teman mengerjakan di ruangan yang jauh dari hambatan lainnya. Ya, selanjutnya pertanyaan. Oke, masih tadi pertanyaan yang sama ya teman-teman. Mungkin yang baru bergabung, bahwa pengumuman akan diumumkan pada tanggal 4 sampai tanggal 11 Februari. Oke. Nah, ini pertanyaan menarik nih, aku baru lihat di bawah. Terkait peluang yang pendaftar dari non-IT, apakah masih berpeluang besar? Nah, pertanyaan yang bagus nih dari Kak Ahmad Rival. Sangat berpeluang, Kak. Jadi, yang mana tujuan dari kegiatan studi independen ini, supaya teman-teman dapat mempelajari pembelajaran yang memang tidak di bidangnya. Jika teman-teman ingin sesama bidangnya juga sangat diperbolehkan. Namun, jika teman-teman berada di luar non IT atau di luar lingkup IT gitu ya, teman-teman masih berpeluang besar. Seperti pada angkatan 1 kemarin gitu ya, bahwa menti terbaik justru dari non IT, kalau tidak salah itu menti terbaik dari jurusan hubungan internasional di angkatan yang pertama. Jadi teman-teman jangan khawatir. Justru saat ini kesempatan yang emas nih teman-teman, sangat berpeluang besar sekali untuk teman-teman yang non-IT untuk mengikuti kegiatan studi independen di Mari Belajar Bersama Microsoft ini. Jadi nanti teman-teman dapat mengambil ilmunya sebanyak mungkin. Kami mempersilakan silakan teman-teman mengikuti kegiatan sebaik mungkin, ambil ilmunya sebanyak mungkin. Seperti itu. Jadi jangan khawatir teman-teman di luar non-IT sangat berpeluang besar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ternyata tidak terasa ya, hampir sudah 1 jam.
aku bersama dengan teman-teman. Mungkin pertanyaan terakhir sebentar. Oke. Wah, ini sepertinya ada alumni nih ya. Tapi tidak terlihat dari siapa pertanyaannya. Kangen sama Bu Clara ya teman-teman. Jika ada alumni nih di sini, Bu Clara merupakan salah satu mentor kami. Mentor Bu Clara tuh keren banget. Dan salah satu juga kemarin mendapatkan best mentor atau mentor terbaik gitu ya. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung nih, kami ingatkan bahwa kami juga memiliki mentor-mentor yang keren nih. Salah satunya nih ada yang kangen sama Bu Clara. Oke. Oke, nah mungkin teman-teman untuk live pada malam hari ini, karena aku sudah menunjukkan pukul 8:30, mungkin teman-teman juga ada yang sudah memasuki pukul 9:30 dan 10:30 malam. Nah, jangan khawatir bagi teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, teman-teman dapat mengikuti karena besok kita juga mau live lagi. Jadi teman-teman yang belum terjawab, teman-teman dapat mengajukan pertanyaannya melalui question box yang ada di story, ataupun teman-teman bisa DM pertanyaannya, nanti akan kami bantu jawab besok siang pukul sebentar. Aku cek dulu ya teman-teman. Besok siang pukul sekitar jam makan siang. Jadi teman-teman pastikan nih ketika makan siang teman-teman membuka HP-nya sambil bisa ngeliat live-nya Mari Belajar sembari nanya-nanya tentang program studi independen Mari Belajar bersama Microsoft angkatan keempat. Ya baik, demikian teman-teman, mungkin sudah 1 jam aku menemani teman-teman untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman. Bagi yang belum terjawab, nanti silakan ikut kembali besok siang di jam makan siang sekitar pukul 12 hingga pukul 1. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Nanti live-nya akan aku simpan dan teman-teman dapat melihat di Reels-nya Mari Belajar. Selamat malam dan terima kasih. Salam pendidikan.